Tuli hayati, amin. Terhormat orang tua saya Abah Nur Hidayat atau Umi Nuriyah dan keluarga besar dari Muhammad kakek Siddiq bin Muhammad Saleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita makhluk boleh mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khairun nas. Apapun boleh. Khairun nas. Rasulullah adalah sebaik-baiknya manusia, boleh. Rasulullah adalah yang paling tampan, boleh. Bahkan sebagian ulama mensifati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan syamsun aja, anta syamsun anta badrun. Syamsun matahari hanya terlihat begitu saja, tetapi sebagian ulama mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan komarun, bahkan dengan badrun. Badrun itu bulan purnama. Bukan hanya terlihat, bukan hanya menerangi, tapi keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dapat terlihat. Hanya saja kita ini tertutup dengan banyaknya dosa-dosa, maka kita nggak bisa melihat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha ketika sedang sahur pada waktu sahur menjahit pakaian daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Sayyidat Aisyah menjahit pakaian Rasulullah, tiba-tiba lampu yang tadi terang mati. Jahit benang jahit, benang jarum ya, jarum yang sedang jahit terjatuh. Lantas tiba-tiba Rasulullah hadir. Tadi kan jatuh karena gelap. Akhirnya Sayyidah Aisyah jatuh tuh. Ini jarum. Rasulullah hadir, keadaan yang gelap gulita menjadi terang menerang. Karena kenapa? Ainul basyirah, mata hatinya mata hatinya Sayyidah Aisyah telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihat nur cahaya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seandainya aku nggak lupa dengan Al-Quran, aku akan ganti semua wiridku menjadi salawat kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan ini, tetap aja Al-Quran lebih baik daripada salawat. Cuman saking memuliakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya Sayyidina Ali mengatakan seperti itu, Bu. Ketika akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bagus, Allah puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya Rasulullah, engkau sebaik-baiknya, perangai engkau adalah sebaik-baiknya. Tuh, Allah puji. Begitupun manusia. Manusia kalau udah baik Allah puji itu. Apa bentuk pujian yang Allah kasih ujian? Ujian yang Allah berikan bukan lantaran Allah puji, tapi lantaran cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat nih, kalau misalkan kita orang pacaran dicubit sama istrinya, istri cubit suami, sakit kan? Sakit tapi enak. Iya gak? Kamu tahu? Kamu pernah? Enggak, katanya kan begitu. Begitupun cuman katanya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian itu bentuk tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah ini kalau udah rindu, udah cinta, udah kangen sama makhluknya, Allah panggil malaikat Jibril, dipanggil sama ini Allah berikan penyakit. Karena kenapa? Allah pengen banget disebut-sebut, ya kan? Kadang-kadang tiba-tiba genteng bocor, tiba-tiba air rusak. Itu bentuk cinta dan kasih Allah SWT. Hanya 10% Allah tarik rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya kata ulama, ketika nikmat yang Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, carikan keberatan. Contoh, misalkan sebulan kita dapat 3 juta, tapi di lain sisi cuma dapat 1 juta. Carikan pemberat. Alhamdulillah ya Allah, masih dapat segini, masih banyak banget. Susah banget jadi uang. Ya begitu, maksudnya carikan pemberat. Ketika nikmat yang Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya begitu.